Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Dr. Terawan akan pindah ke Jerman. Akibat pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia yang dilakukan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Muhammad Adib Kamarudin dengan alasan penelitian vaksin Nusantara belum selesai, tetapi vaksin Nusantara sudah beredar di masyarakat, dianggap melanggar kode etik kedokteran, lalu dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Pemecatan Dr. Terawan sudah viral di seluruh Indonesia, juga sudah viral sampai ke negara Jerman. Atas informasi tersebut, cepat-cepat negara Jerman minta Dr. Terawan pindah ke Jerman untuk mengembangkan semua penelitiannya dan ilmu yang diperolehnya, terutama mengembangkan vaksin Nusantara tersebut, karena di Jerman pun banyak peminatnya vaksin Nusantara tersebut, sehingga mereka nanti bisa bersatu dalam mengembangkan ilmunya tersebut. Sekarang Dr. Terawan masih berpikir menerima tawaran negara Jerman, atau karena dia Dr. Terawan ini sangat cinta dengan negara Indonesia, sangat berat hatinya meninggalkannya, masih dipikir-pikirnya menerima tawaran dari Jerman atau tetap di Indonesia. Tetapi karena di Indonesia banyak yang memusuhinya, saya pikir apakah dia lebih tepat di Jerman apa di Indonesia? Dr. Terawan lah nanti yang tahu. Kalau sampai Dr. Terawan pindah ke Jerman menerima tawaran pemerintah Jerman, bangsa Indonesia kehilangan putra terbaik Indonesia. Ditambah lagi anggota masyarakat yang butuh pengobatan dengan menggunakan tes DSA atau cuci otak mencegah stroke, terpaksa datang ke Jerman dengan biaya yang cukup tinggi. Hanya ekonomi mampu saja yang bisa berobat nanti ke Jerman. Harapan saya Dr. Terawan tidak menerima tawaran negara Jerman dan tetap di Indonesia untuk mengobati masyarakat Indonesia yang membutuhkan pengobatan dengan tes DSA yang dapat dijangkau dan biayanya lebih murah, dan mengembangkan vaksin Nusantara juga yang dicari-cari masyarakat dalam mencegah pandemi virus corona. Jadi, akibat pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia, akibat pemecatan tersebut, di mana pemecatannya dilakukan oleh Ketua Dokter ID Ikatan Dokter Indonesia tersebut, sehingga dia karena dipecat itu beralasan katanya dia itu di mana hasil penelitian vaksin Nusantaranya belum selesai, karena dia nggak belum selesai padahal vaksin Nusantaranya sudah ada yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sehingga di alasannya ini melanggar kode etik kedokteran, sehingga Dr. Terawan dipecat. Akibat pemecatan Dr. Terawan ini sudah ramai di Indonesia. Di Indonesia saja sudah ramai, di negara Jerman juga rupanya sudah tahu atas pemecatan tersebut, karena sudah ramai dibicarakan di Indonesia, dan di Jerman juga mungkin sudah ada yang mendengarnya, sehingga demikian di mana negara Jerman cepat-cepat untuk minta Dr. Terawan pindah ke negara Jerman untuk diberikan melakukan pengobatan termasuk pengobatan tes DSA untuk mencegah cuci otak untuk mencegah sakit stroke tersebut, dan juga untuk mengembangkan daripada vaksin Nusantara tersebut, karena vaksin Nusantara ini banyak peminatnya baik di negara Indonesia maupun negara Jerman, sehingga kalau di sana nanti dia sudah gajinya tinggi, penghasilannya tinggi dan sebagainya. Itulah yang saya lihat. Jadi sebenarnya harapan saya Dr. Terawan tidak menerima tawaran negara Jerman dan tetap berada di Indonesia untuk mengobati masyarakat Indonesia yang membutuhkan pengobatan dengan tes DSA yang dapat dijangkau dan biayanya lebih murah, dan mengembangkan vaksin Nusantara yang dicari-cari masyarakat dalam mencegah pandemi virus corona tersebut.
Jadi masyarakat Jerman sudah banyak mengetahui produk daripada vaksin Nusantara ini dan sudah mendunia ini, tidak hanya di negara Jerman saja. Jadi negara Eropa ini, Jerman ini banyak rebutan untuk meminta dokter terawan ini untuk membuka praktek di sana, terutama untuk mengembangkan vaksin corona tersebut. Tidak hanya di Jerman saja, di negara lain pun banyak. Tetapi sekarang yang lebih duluan mengajukan permintaan kepada dokter terawan adalah dari Jerman, karena mereka sudah mengetahui bahwa dokter terawan ini sudah dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia dan bermasalah di Indonesia dan banyak musuhnya di Indonesia ini. Dan hanya akibatnya apakah dia diterima atau tidak permintaan negara Jerman itu hanya dokter terawan yang tahu, karena dia katanya sangat mencintai bangsa Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia ini. Tetapi kalau lawannya banyak, dia berpikir-pikir dia akan tetap tinggal di Indonesia. Apakah dia datang ke Jerman untuk memenuhi permintaan daripada negara Jerman tersebut dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dan juga vaksin Nusantara tersebut. Sekian dan terima kasih.